Mirna Ayu sebagai moderator dan rekan saya Dainang Simanjuntak dan Herawati Ningsih, Misri Dahliani dan Muhammad Subhan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Subhan. Muhammad Subhan, saya persilahkan. Duduk aja nggak apa-apa, Pak. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, yang pertama, materi yang pertama yaitu mengenai model pembelajaran area. Nah, jadi model pembelajaran area ini adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan suatu proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang bisa memungkinkan anak itu untuk dapat berinteraksi dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak tersebut. Kemudian pembelajaran area yaitu pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dengan dan juga menghormati keragaman budaya dengan menekankan prinsip yaitu pengalaman pribadi anak, kemudian membantu anak membuat pilihan-pilihan atau keputusan melalui aktivitas dalam area yang telah disiapkan dan juga keterlibatan keluarga dalam pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran ini lebih difokuskan kepada siswa dalam proses pembelajaran di mana area yang dia sukai atau dia minati. Terima kasih. Nah, selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Herawati Ningsih. Kepada Hera kami persilahkan. Adapun pilar model pembelajaran area itu ada 3. Yang pertama itu ada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu adalah kemampuan siswa, kemampuan untuk menimbulkan rasa keingintahuan peserta didik. Yang kedua itu ada pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang ketiga itu ada pendidikan progresif. Pendidikan progresif itu pendidikan yang berlandaskan bahwa pendidikan harus didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang paling baik belajar apabila berada dalam situasi kehidupan nyata dengan orang lain. Nah, adapun area yang disiapkan untuk seni dan bahasa itu, kalau di area musik itu misalnya alat musiknya itu berupa seruling, kerincingan, gitar kecil, balok kayu, angklung, biola, piano, dan lain sebagainya. Juga menyesuaikan pada keunikan daerahnya masing-masing. Selanjutnya itu ada area bahasa. Kalau untuk area bahasa itu bisa berupa buku-buku cerita, gambar seri, kartu kategori kata, kartu nama-nama hari, boneka tangan, panggung boneka, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, materi ketiga akan dijelaskan oleh Misri Dahliani. Kepada Misri kami persilahkan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah kegiatan dalam model area. Model pembelajaran berdasarkan minat ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di dalam kegiatan awal yaitu dilakukan melatih pembiasaan, misalnya seperti menyanyi, memberikan salam, dan berdoa. Yang kedua ya dalam kegiatan inti yaitu melakukan peserta didik untuk membicarakan tugas-tugas di area yang diprogramkan. Setelah itu peserta didik dibebaskan memilih area yang disukai dengan minatnya. Di dalam area kegiatan inti ada kegiatan istirahat atau makan selama 30 menit. Di dalam kegiatan makan bersama menanamkan pembiasaan yang baik, misalnya mencuci tangan, berdoa sebelum makan dan sudah makan, tata tertib makan, mengenal jenis makan yang bergizi. Yang terakhir yaitu ada kegiatan akhir. Dalam kegiatan akhir ini dilaksanakan secara klasikal, misalnya dengan bercerita, bernyanyi dari pendidik atau membaca puisi. Selanjutnya dengan menginformasikan kegiatan esok hari, berdoa, mengucapkan salam, dan pulang. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dainang Simanjuntak. Kepada Dainang kami persilahkan. Nah, selanjutnya pengaruh metode pembelajaran. Pengaruh model pembelajaran efektif dalam meningkatkan minat belajar. Dari berbagai metode yang telah diterapkan tadi, jadi dapat mempengaruhi belajar siswa. Metode ini sangat mempengaruhi keinginan siswa untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam proses belajar, seperti meningkatkan minat dan keterampilan belajar siswa, agar dapat meningkatkan motivasi siswa, mengembangkan kemampuan bakat individu. Pengajaran akan menjadi terpusat pada siswa atau
student center dan dapat membentuk dan mengembangkan konsep dari seorang siswa. Nah, pada setiap metode ini bisa diterapkan menggunakan metode cooperative learning, dan metode reciprocal teaching. Dalam situasi pengajaran ini, siswa diminta untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk merencanakan cara-cara mengenai informasi dan mengontrol aktivitas belajar mereka dalam memahami informasi dan mengevaluasi aktivitas mereka. Cukup sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.